Syakur itu artinya sangat mengapresiasi sekecil apapun yang kita lakukan untuk mencari ridho Allah. Semoga Allah membalasnya dengan memberikan keridhaannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali ngaji, kita bisa kembali bermajelis, ya, meskipun masih secara virtual gitu. Insya Allah di lain waktu akan ada kesempatan kita ngaji bertatap muka gitu ya. Ala kulli hal, semoga Allah berikan kita keistiqomahan dan berikan keberkahan atas waktu dan juga ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya, insya Allah. Tak lupa salat serta salam, mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, langsung saja kita menyelesaikan tafsir kita, melanjutkan tafsir kita, yaitu suratul Luqman, yang pada kesempatan terakhir sampai ayat berapa, Bina? Berapa ya Husna rajinnya tuh? Kayaknya ini ya, terakhir 28 ini ya. Kita sekarang 9 kalau misalnya. Karena biasanya PDF ini dia akan nutup, akan kebuka lagi di mana dia ditutup gitu. Jadi kalau nyampe sini ya berarti ini belum nih. Gimana? Ya enggak, coba yang lain. Husna atau mungkin Kesa. Ini ya kayaknya ya. Iya, seingat saya ini sih Ustadz. Ya 29 ini belum berarti ya. Belum. Baik, ya kalaupun ngulang nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara. Tidakkah kau perhatikan annallaha, bahwasanya Allah itu yulijul laila fin nahar, memasukkan malam di siang hari, wa yulijun nahar, dan memasukkan siang di malam hari. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah itu menundukkan matahari dan juga bulan. Yang semuanya itu kullun yajri ila ajalin musamma. Baik matahari ataupun bulan itu beredar, berjalan ya di orbitnya ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Di sini ditentukan itu para ulama mengatakan dia akan selalu seperti itu dengan orbit yang terukur, ya, dengan waktu yang terukur, sehingga ada yang namanya astronomi, ya, ilmu falak. Kalau di dalam pesantren itu astronomi itu dibahas, ilmu falak itu bagaimana menentukan awal bulan, kemudian kapan waktunya ini akan terjadi gerhana, kapan itu semuanya ada gitu. Itu bisa dipelajari. Kenapa kok bisa dipelajari? Karena memang Allah menjalankan matahari dan bulan itu kullun yajri ila ajalin musamma. Waktunya itu sudah ditentukan, bahwasanya kamu di tanggal sekian matahari lebih duluan terbenamnya misalnya. Karena kan musim panas sama musim dingin, kalau di kita kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan bedanya. Tapi kalau di Saudi misalnya, atau apalagi di Eropa sana, di kutub-kutub sana, bulan-bulan itu sangat berpengaruh. Ya. Ada yang benar-benar malamnya sangat sebentar, siangnya sangat panjang. Ada yang kemudian malamnya sangat panjang, siangnya sangat sebentar. Nah itu, jadi berbeda-beda tergantung ininya. Tetapi bisa diprediksi, meskipun kemudian ada perubahan. Kalau musim panas siangnya lebih panjang, misalnya, atau kebalik lah, saya nggak tahu gitu ya, karena kita nggak pernah mengalami musim-musim itu. Tapi intinya semuanya ya jadi ila ajalin musamma. Bisa diprediksi, bisa dihitung semuanya. Allah bikin supaya bisa dihitung, sehingga kita bisa memperkirakan, bisa kemudian menentukan tanggal, bisa menjadikan itu sebagai patokan waktu, bisa menjadi untuk kemudian tahu akan datang musim
kemarau kapan, musim hujan kapan, musim panas kapan, musim dingin kapan, dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya peredaran matahari dan bumi yang teratur ini itu sampai ajalin musamma, yaitu sampai kiamat. Selama belum kiamat masih akan seperti itu. Tapi ada saatnya mereka akan terhenti untuk berorbit sebagaimana yang seharusnya. Ya, wa anna Allah bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya gini, Allah memberikan bridging yang memindahkan malam menjadi siang, siang menjadi malam, yang kadang siang dipanjangkan, kadang siang dipendekkan, malam yang dipanjangkan dan seterusnya. Itu Allah. Yang kemudian membuat matahari dan bumi itu matahari dan bulan itu berorbit sesuai dengan orbitnya itu sampai waktu yang ditentukan, sampai benar-benar presisi secara perhitungan waktunya. Itu juga Allah. Maka kalau cuma sekedar mengetahui apa yang kalian lakukan, itu bukan perkara yang susah gitu. Dan ini satu poin yang tidak kalah penting, bahwasanya Allah mengawali ayat ini dengan alam taro. Tidaklah kamu terhadap alam taro, alam ta'lam, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah mikir itu ibadah yang begitu luar biasa. Bahwa mikir itu ibadah. Bertafakur untuk kemudian mengkaji, menghayati la ilaha illallah itu maknanya kayak gimana sih hakikatnya. Bahwasanya oh iya, siang dan malam itu kita hanya bisa menganalisa sebagai orang yang menyaksikan, bukan sebagai orang yang bisa mengintervensi. Bisa nggak? Kalau lagi jatahnya malam itu lebih panjang, terus dipendekin aja, pendekin. Kenapa? Kita lagi mau ada acara nih dan butuh matahari nih, gitu misalnya. Kan nggak bisa juga, nggak bisa direkayasa, nggak bisa. Kita bisa menghitungnya, tapi kita hanya bisa menghitung atas nama kita menyaksikan, bukan atas nama kita yang kemudian menjadikan itu panjang ataupun itu pendek. Nah ini. Nah sekali lagi saya sering katakan bahwasanya banyak sekali ayat-ayat Allah yang kemudian menunjukkan eksistensi Allah, yang selalu kita lihat, selalu kita saksikan tiap hari, siang, malam, dan seterusnya, tetapi jarang kita sadari bahwa itu ayat Allah. Hanya karena tiap hari kita melihat. Bukan karena toh nyatanya dari dulu sampai sekarang, kita cuma sebagai penonton, bukan sebagai orang yang menjadi pelaku daripada fenomena-fenomena itu. Lampok mikir, nah itu kurang lebih seperti itu. Maka la ilaha illallah itu lebih dari sekedar lebih daripada sekedar diucapkan. Yang lebih penting adalah kemudian dihayati, dimasukkan di dalam kehidupan kita, bahwasanya ya yang sabit itu cuma Allah, sisanya itu ya temporer saja. Ya kadang iya, kadang enggak. Ya nggak sepenting itulah. Selain Allah itu jadi nggak sepenting itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya karena memang yang lain itu juga semuanya tergantung Allah. Semuanya itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, dia tidak lebih baik daripada mengucapkan la ilaha illallah sekali tapi paham betul maknanya, menghayati betul maknanya. Jadi zikir itu tidak selalu tentang mengucapkan sesuatu, lebih daripada itu zikir itu adalah alam taro. Alam taro, alam ta'ala. Karena bagaimanapun la ilaha illallah itu diawali dengan fa'lam annahu la ilaha. Jadi memang disuruh mikir. Nah, mikir itu ibadah. Jangan kira tidak. Karena efek dari mikir itu membuat kita punya perspektif sudut pandang yang tepat, yang bagus, sehingga menjalani kehidupan ini tuh benar-benar pas, proporsional, mementingkan yang penting dan tidak mementingkan yang nggak penting. Nah, gitu. Terlepas dari kemudian kadang mungkin tidak menambah kita semangat ibadah atau apa gitu ya. Ya kadang kita nggak semangat ibadah, tapi kenapa kok jarang duha, kok jarang qiyamul lail, kenapa? Allah tuh maha baik gini-gini. Misalnya gitu, itu kan juga satu perspektif yang berbeda, meskipun tuh hasil akhirnya tetap sama gitu misalnya. Ya tetap secara secara apa yang dilakukan itu tetap sama, tapi dengan perspektif yang berbeda tuh jauh bang, jauh sekali. Makanya saya sering ceritakan masalah ada wali yang menjadi wali gara-gara ibadahnya rajin sekali. Ada wali yang jadi wali gara-gara masalah mikir. Masalah mikir, husnudon sama Allah, Allah itu maha baik. Ya pokoknya yang diwajibkan kita kerjain, karena memang itu hukumnya wajib. Tapi kalau yang sunnah, nggak pun kita melakukan, Allah tuh maha baik gitu. Namanya sunnah. Allah kalau menyunahkan kan berarti nggak mewajibkan. Kalau nggak mewajibkan kan berarti nggak apa-apa kalau kita nggak melakukan gitu. Jadi sesimpel itu, dan dia jadi wali gara-gara hal itu.
Nah, mikir itu menjadi satu ibadah yang nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kemudian yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, kan gitu ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, yang beriman dan kemudian berilmu. Yang ilmunya itu menghadirkan keimanan. Dan memang selama 13 tahun Rasulullah SAW itu di Mekah itu bukan tentang mengucapkan la ilaha illallah seberapa sering, bukan. Bukan kepada itu, tetapi kemudian bagaimana menerangkan la ilaha illallah dengan berbagai perspektif, sudut pandang, dengan berbagai aplikasi dalam kehidupan. Melihat onta, la ilaha illallah. Melihat langit bumi, la ilaha. Menciptakan manusia, penciptaan manusia, la ilaha illallah. Ya memang kesimpulan akhirnya itu semuanya adalah la ilaha illallah. Kita tahu seberapa dahsyatnya neraka diceritakan, begitu juga bagi yang menolak la ilaha illallah. Kita tahu seberapa hebatnya, seberapa menariknya surga itu juga diciptakan untuk orang yang menerima la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah itu bukan sekedar diucapkan, lebih daripada itu adalah kemudian difahami menjadi satu hal yang apa ya, yang otomatis gitu, dalam yang secara ini itu nggak usah mikir lagi untuk itu. Kita tuh sudah, ya memang konsepnya begitu. Jadi dalam setiap kondisi, ya kan memang la ilaha illallah. Ujungnya itu adalah kesana. Gini. Nah ini Allah sedang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sedang kemudian kemarin ngobrol sama, ibaratnya kemarin mukhatabnya itu adalah orang-orang kafir yang kok nggak iman gitu. Kurang lebih kan. Kemudian dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena memang Allah Subhanahu wa taala lah, bi anna Allah, sesungguhnya Allah itu huwa, yaitu Allah, itu al-haq, yang hak. Maksudnya apa? Imam As-Suyuti mengatakan ats-tsabit, bahwasanya yang ada itu, yang tetap itu, yang eksis itu Allah, yang eksisnya tidak yang eksisnya itu selalu eksis. Wajibul wujud, yang selalu ada, tidak pernah tidak ada, itu hanya Allah. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, bahwasanya dan selain Allah yang kemudian mereka sembah itu al-batil. Batil itu yang kemudian bisa hilang. Ya mungkin ada di saat disembah, tapi pas sudah pada satu saat nanti dia akan bisa hilang. Dan kalaupun ada, ya adanya itu diada-adakan. Maksudnya gini, dia adanya sih ada, tetapi keberadaannya sebagai Tuhan, itu siapa yang mengadakan? Kan hanya karena kalian menganggap dia Tuhan, maka dia dianggap Tuhan. Bukan karena dia asli Tuhan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang menganggap Allah Tuhan pun, ya dia Tuhan. Selesai. Gitu. Nah, ini malah yang disebut sebagai wajah al-haqqu wa zahaqal batil, itu ini. Ya, kalau kemudian kita sudah punya informasi, sudah punya kesimpulan bahwasanya yang hak itu memang hanya Allah, yang memang Tuhan itu hanya Allah, selain Allah itu berarti bukan Tuhan, maka otomatis yang bukan Allah itu pasti akan berguguran di dalam benak kita bahwa dia adalah Tuhan. Ya, pasti itu. Jadi kalau sudah kenal logika bahwasanya Allah itu Tuhan, itu sudah nggak mungkin kemudian mempertuhankan yang lain, itu sudah tidak mungkin. Wajah al-haqqu wa zahaqal batil. Kalaupun seseorang murtad ketika sudah melakukan itu, ya pasti murtadnya karena hawa nafsu. Perkara asmara lah, perkara harta lah, perkara makanan lah, pokoknya perkara itu. Bukan karena perkara hujah yang bisa dia temukan lebih kuat dibandingkan mempertuhankan Allah. Maka kalau masalah adu hujah, ayo. Maka saya sering, ya, kalian udah pertanyakan tentang keislaman kalian. Apa maksudnya? Pertanyakan tentang Islam. Memang beneran agama Islam itu yang benar? Memang beneran Allah itu Tuhan? Coba kalian belajari atau pertanyakan dan kemudian bandingkan dengan konsep ketuhanan yang lain. Silakan. Kenapa saya selalu begitu? Karena ya memang silakan saja gitu. Nggak akan ada yang bisa. Kalau memang mencari kebenaran dan menggunakan logika yang salim, yang kemudian yang normal. Wa anna Allah wal aliyyul kabir, dan Allah itu maha tinggi, al-qahir, yang kemudian memiliki kekuasaan untuk bisa memaksakan apa saja, al-kabir, yang maha besar. Sehingga kalaupun apa yang terjadi di muka bumi ini kok tidak sesuai dengan kehendak syar'inya Allah, kok kemudian, ya Allah kalau maha kuasa, kenapa enggak Allah jadikan semuanya itu beriman saja kepada Allah? Ya Allah sudah
punya kemampuan itu, tetapi Allah tidak menghendaki itu. Nah, jadi sehingga ini bersinggungan dengan yang sebelumnya. Wala yahzunka kufruhum, gimana? Ya, bahwasanya wahai Muhammad, jangan membuat sedih engkau ketika orang-orang itu tidak mau menerima dakwah engkau. Tidak usah sedih. Kenapa? Allah itu Maha Al-Alim. Allah itu Maha tinggi yang kemudian ketinggian Allah itu bisa menyebabkan siapapun itu tunduk kalau Allah mau. Ya kalau memang nggak mau berarti Allah memang, kalau ada orang kok nggak menolak dakwahmu wahai Muhammad, dari siapapun itu, gitu ya, maka ketahuilah karena Allah memang pengennya begitu, ya sudah. Ya sudah, Allah maunya begitu. Dan ini tidak usah ditanya ya, sebagai seorang muslim, sikap kita itu mempertanyakan apa yang dilakukan Allah saja sebenarnya kurang kurang sopan. Walaupun ya silakan, nggak apa-apa, pertanyakan. Analoginya begini. Analoginya adalah, oke tentu sumur itu baik. Ya, dia menghasilkan air bersih. Tetapi yang namanya sumur itu tetap bisa beroperasi kalau ada pembuangan. Yang mana itu selokan. Yang mana selokan itu buruk. Nah coba, wah udah bikin sumur aja semuanya gitu misalnya. Ya oke, sumur kira-kira bisa beroperasi nggak kalau nggak ada selokan? Ya kan masalah juga gitu. Tapi juga nggak boleh mengatakan bahwasanya ya udah kalau kayak gitu kita mandinya di selokan aja. Ya salah juga. Tetap yang bagaimanapun Allah mentakdirkan bahwasanya yang bersih itu sumur, selokan itu untuk pembuangan. Lah kalau kayak gitu kenapa nggak dibikin sumur aja semuanya, nggak usah ada selokan? Ya nggak bisa, karena sumur harus ada selokannya gitu sebagai penyeimbang dan pembanding. Nah kurang lebih seperti itu. Dan ini memang yang Allah kehendaki. Intinya sih ujungnya adalah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Bagaimanapun ya, kamu mau nanya kayak gimana kan ujung-ujungnya kamu yang akan ditanya sama Allah. Kamu yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan kamu yang akan kemudian meminta pertanggungjawaban dari Allah, kan enggak gitu. Kan gitu. Ujung-ujungnya sih seperti itu. Tapi kalaupun mau analogi ya kurang lebih seperti itu. Bahwasanya ya adanya setan itu supaya kita punya pahala untuk kemudian memperjuangkan melawan setan kan gitu ya. Memang Allah sudah kehendaki demikian. Oke. Kemudian alam taro. Ini alam taro lagi kan disuruh pikir menurut kita dalam Al-Qur'an ini. Ini khitab memang buat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya namanya Al-Qur'an itu kan diturunkan kepada Rasul. Tapi meskipun demikian, ya seluruh Quran itu diwahyukan untuk kita juga. Bahkan banyak ulama yang mengatakan Iqra'ul Qur'an kama unzila alaika. Bacalah Al-Qur'an seolah-olah Quran itu memang diturunkan untuk kamu gitu. Bukan untuk yang lain, untuk kamu memang. Sehingga dari sini kita bisa benar-benar merasa kita diajak berbicara. Dan memang kita diajak berbicara untuk memikirkan ini semua. Alam tahu, tidakkah kalian memperhatikan atau melihat annal fulka, bahwasanya perahu itu tajri fil bahri, bisa berjalan di atas laut bi ni'matillah, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyuriyakum min ayatihi, untuk menunjukkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap yang sabar dan yang syukur. Baik. Tidakkah kalian melihat bahwasanya perahu itu bisa berlayar di atas laut, yang mana kita tahu kalau dilihat secara materi, ya perahu itu berat, air itu ringan kan gitu. Tapi kok bisa nyatanya laut bisa gendong perahu? Kok bisa perahu itu tidak tenggelam? Padahal kita tahu kapal-kapal gede, kalau sekarang apalagi ya, zaman itu belum ada mungkin perahu sebesar kita. Yang sekarang ini kan kapal-kapal tanker atau kapal-kapal yang masih logistik gitu. Ini kan benar-benar berapa juta, berapa ribu ton gitu, yang dimuat sama dia. Itu muatannya belum besar kapalnya, berat kapalnya, dan itu besi. Tapi kok ngapung coba. Padahal kalau airnya diangkat dari bawah diangkat ke atas, itu ya air, sesimpel air. Tapi kok bisa? Nah, lebih lagi adalah kemudian pesawat. Ya kemarin kita bilang burung, apa ada burung itu bisa terbang, ini dia mengepakkan sayapnya bisa terbang, dia pas tidak harus selalu mengepakkan, ternyata pas di apa namanya ditutup sayapnya juga masih bisa terbang. Nah, ini ya Allah lah yang membuat mereka itu semuanya seperti itu. Oh enggak, itu ada apa namanya? Ada hukum fisika namanya fluida, atau mungkin daya apa segala macam. Ya, misalnya kayak gitu-gitu.
Ya oke, tapi pertanyaan siapa yang membuat sistem itu ada? Ya kan gitu. Ya bahwasanya itu karena sistemnya. Oke, yang membuat sistem itu ada itu siapa? Kenapa kok bisa air ketika banyak kok bisa membuat kapal itu ngapung selama kemudian penampangnya adalah luasnya sekian untuk beban sekian. Misalnya gitu-gitu. Ini siapa yang membuat sistem itu? Ya kan Allah juga gitu, yang menghendaki Allah juga. Wong akhirnya jadi ada ketidakkonsistenan, konsistensi di masa akhir itu. Kita nyemplung dengan berat cuman nggak nyampe 100 kilo kok tenggelam gitu ya. Giliran kapal sampai bertonton kok bisa ngapung. Coba ada nggak teman-teman yang nggak bisa renang di sini? Ini nyoba mikir lah, kapal segede itu aja bisa bisa renang gitu kok kalian nggak bisa renang gitu ya memang. Ya bukan karena itu juga sih, bukan ke situ arahnya sih, tapi intinya ini kan jadi nggak konsisten. Akhirnya maunya apa sih? Oh kita enteng ini kok nggak mau ngapungin kita, sedangkan kapal yang gede kok mau diapungin gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ini ada ketidak konsistenan dalam tanda kutip yang harusnya kita mikir bahwasanya di situ ada yang berperan di belakang itu. Dan ini akan menjadi ayat bagi mereka yang sobarun, sobarin, sobar itu yang sangat-sangat sabar, syakurin orang yang sangat-sangat bersyukur. Dan sabar syukur itu tidak bisa dipisahkan. Ya, karena nanti ada riwayat dari Anas bin Malik bahwasanya al-imanu nisfan. Iman itu ada dua. Terbagi menjadi dua. Setengahnya sabar, setengahnya syukur. Sabar dan syukur ini berlaku dalam setiap kondisi. Tidak hanya berlaku di dalam, oh kalau sabar itu pas terdesak, kalau syukur itu pas longgar. Tidak. Di dalam kondisi terdesak, kita wajib sabar untuk kemudian menerima keterdesakan itu. Yang mana, ya mau tidak mau memang harus bersabar. Tetapi harus bersyukur supaya bisa bersabar. Sabar itu kan menerima, ridho. Nggak protes, kemudian ya udahlah. Oke, gitu kan. Menerima kan. Nah itu harus dilandasi dengan syukur dulu. Syukur apa? Ya alhamdulillah cuman kayak gini. Kita masih bisa mensyukuri hal lain yang tidak Allah cabut. Akhir bulan, baru nikah, akhir bulan, apa keuangan masih masih berantakan gitu kan ya. Itu ada masanya di mana kalian bisa 3 juta itu hidup berdua, bertiga untuk 1 bulan. Ada masanya kalian itu 3 juta 2 hari habis. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini kan karena berantakan sekali. Lagi berat-beratnya kayak gitu. Ditambah lagi kerjaan lagi ada masalah. Terus ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan butuh kesabaran. Tapi sebenarnya sebelum sabar itu syukur dulu. Syukur itu apa? Ya, alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan, saya masih dikasih kesehatan, saya masih bisa melakukan upaya, saya masih bisa mikir untuk cari solusi. Nah, coba bayangkan kalau saya sakit. Mau sakit malah lebih lebih nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kurang lebih seperti itu. Coba bayangkan kalau saya begini begini begini. Jadi dia masih bisa bersyukur akhirnya, ya udah berarti saya kayak gini tuh nggak masalah-masalah amat. Akhirnya dia bersabar. Jadi tingkat tingkat sabar itu adalah setelah syukur di dalam orang yang kepepet itu. Selama masih bisa mensyukuri yang ada, maka dia pasti akan sabar. Nah, kalau kita kok nggak sabar, nah coba syukuri dulu apa yang ada. Insya Allah setelah itu akan, oh iya. Nah, itu kurang lebih cara rumusnya begitu. Kalau lagi kepepet, coba syukuri yang ada. Coba kita kemudian melihat kepada kenikmatan-kenikmatan yang mungkin selama ini tidak kita lihat sebagai kenikmatan. Coba bayangkan kalau itu dicabut sama. Oh iya ya, kita masih punya ini masih punya tangan, bisa bergerak, sehat, tidak stroke. Kan ya. Allah bisa saja kapan menjadikan orang itu, kapan saja stroke kan bisa saja. Allah kok masih kasih itu? Masih bisa nafas, masih makan enak. Coba bayangkan kalau lagi sakit itu. Orang lagi sakit ditawarin sate mau, ini mau. Yang nggak ada, sama aja rasanya, yang penting masuk perut kan gitu. Kurang lebih kan seperti itu. Sedangkan kalau orang sehat itu, lagi lapar-laparnya, nasi putih sama sambal selesai gitu. Itu nikmatnya luar biasa, nambah lagi gitu. Nah, ini syakur. Kita harus bersyukur dulu untuk kemudian bisa bersabar dalam kondisi terhimpit. Sebagaimana orang kalau dalam kondisi longgar, alhamdulillah kenikmatan semuanya bisa sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi setelah bersyukur ini kita harus sabar. Harus sabar. Sabarnya apa? Ya syukur itu harus ditunjukkan, dibuktikan dengan bentuk sabar. Ketika dalam kondisi longgar. Sabarnya gimana? Sabarnya adalah kemudian dengan kenikmatan itu, kita bersabar untuk tidak mengatakan itu adalah kreasi kita, itu prestasi kita, tapi itu nikmat Allah. Sabar.
Sabar, tidak kemudian gegabah kan mengatakan, wah ini memang saya. Itu kan orang gegabah itu, tidak sabar. Kemudian sabar dengan kenikmatan itu dia tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mentang-mentang sehat, duitnya banyak, kaya, nggak ada yang ngatur. Misalnya gitu. Ya, maksiat tuh, laki-laki tinggal di kota sendirian, nggak ada yang tahu. Wah, bahaya. Kalau nggak sabar-sabar untuk menahan diri dari kemaksiatan, bubar itu. Nah, maka syukurnya harus diejawantahkan dalam bentuk kesabaran. Sabar dalam apa? Sabar untuk kemudian tidak bermaksiat, tidak salah di dalam merespon kenikmatan. Tidak menjadikan dia sombong, dan kemudian tidak menjadikan kenikmatan itu lalai terhadap ketaatan kepada Allah. Perlu kesabaran tingkat tinggi. Nah, ini sabar udah pilihan, karena dia bisa untuk tidak sabar. Dan kalaupun tidak sabar, dia tetap enak. Maksiat itu tetap enak, bisa dia. Secara pilihan itu, secara zahir itu dia bisa untuk melakukan pilihan itu. Berbeda dengan orang yang kemudian sedang dalam kondisi kepepet. Kalau pun tidak sabar, emang kondisinya berubah kan enggak? Kan gitu ya. Kan gitu-gitu aja. Tetap susah-susah juga. Nah, ini maka sabar yang kondisi terhimpit itu adalah sabar yang mau nggak mau harus sabar. Tapi sabarnya orang yang sedang diberikan kelonggaran itu sabar yang pilihan, dan ini adalah sabar yang tingkat tinggi. Ya, maka syukur itu harus diejawantahkan dalam bentuk sabar. Nah, ayat-ayat ini hanya akan bisa dilihat oleh mereka yang kemudian memiliki rasa syukur dan kesabaran ketika diuji dengan kenikmatan ataupun ketika diuji dengan kesempitan. Selalu sabar, syukur, sabar, syukur. Itu akan selalu bisa melihat ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam semua kejadian yang bisa dia lihat, melihat semut ya, melihat Allah di situ, melihat apapun itu kemudian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat dia itu berada di proporsinya selalu menghambakan diri dan selalu menuhankan Allah. Sehingga kalau selalu menghambakan diri, melihat orang lain misalnya, efeknya itu ya, melihat orang lain, ya dia juga hamba Allah juga. Misalnya kok belum berjilbab, masih sering mabok, sering keluar malam, segala macam gitu. Ya itu hambanya. Ya, kalau kita tidak bisa menghormati seseorang karena kelakuannya, maka hormatilah dia sebagai karena pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormati dalam arti kemudian tidak boleh menjudge, tidak boleh merendahkan, tidak boleh kemudian apa ya, kayak putus asa. Orang kayak gitu pasti ya gitu, nggak boleh itu, nggak boleh, itu ujub gitu, itu takabur, itu semua. Tetap kemudian ya dia makhluk Allah, yang mana karena dia makhluk Allah, saya harus punya respectnya dalam bentuk semoga orang itu meskipun sekarang belum, ya semoga nanti ada saatnya dia diberikan hidayah dan seterusnya gitu. Sehingga respect kepada makhluk Allah karena penciptanya, meskipun kita belum bisa respect kepada orangnya karena memang ya kelakuannya agak susah untuk bikin kita respect, kan gitu ya. Begitu pula dengan Rasulullah itu pengen orang-orang itu menjadi orang baik. Rasulullah itu sedih kalau ada umatnya kok melakukan keburukan, karena ini mengkhawatirkan, mengarahkan dia kepada neraka. Padahal Rasul nggak terima. Rasul itu sedih banget kalau ada umatnya yang kemudian kok terpapar api neraka. Sehingga Rasul akan sedih kalau ada umatnya terpapar maksiat. Nah, kalau kita melihat ada umat Rasulullah kok sedang melakukan maksiat, maka kita lihat Rasul saja pengen dia jadi orang baik. Nah, kok kita malah menjelek-jelekin dia, merendahkan dia, menghakimi dia. Itu menyepelekan lah gitu. Wah, ini siapa kita? Rasul yang semulia itu, sebersih itu saja, pengen orang itu jadi orang baik. Lah kok kita malah menghakimi? Bila kita itu siapa? Kita tidak lebih berhak untuk menghakimi dibandingkan Rasul. Nah, kalaupun Rasul menghakimi itu ya pantas, wajar. Kenapa? Rasul bersih banget. Gitu. Lah kita juga nggak bersih-bersih amat kok menghakimi. Lah kita siapa? Maka sudut pandang kita adalah sudut pandang kasih sayang. Karena memang Rasul itu diutus untuk menjadi orang yang memandang seluruh umatnya itu dengan pandangan kasih sayang. Sebagaimana kemudian kita respect sama orang tersebut, menganggap dia adalah makhluk Allah yang punya hak untuk bertaubat, yang punya kesempatan untuk husnul khotimah meskipun saat ini seperti itu. Maka kita dukung itu, kita munculkan hal itu, dan kita doakan. Wah, ini kalau bisa praktek begitu gitu ya. Namanya orang kan kadang kesal juga gitu. Kadang kita kesel sama kemaksiatan itu bukan karena kesel sama maksiat, tapi kadang kita kesel karena
ada saya kok berani maksiat, merasa tidak dihargai gitu. Nah, ini kan sudah, ya tapi manusiawi lah, kayak gitu tuh satu hal yang manusiawi sekali, ya, ya wajarnya begitu memang manusia, tapi kita selalu mencoba untuk mengkalibrasi hati kita ini supaya kita tetap dalam posisi kita menghambakan diri kepada Allah dan mentuhankan Allah. Nah, kalau kita hamba berarti yang lain juga hamba. Namanya hamba, punya sesama hamba itu ya santai saja gitu. Artinya nggak usah terlalu berlebihan berlaku seolah-olah bukan hamba. Kamu tuh juga hamba. Kamu tuh dapat kenikmatan juga dari Allah. Kenikmatan ibadah itu juga dari Allah. Kenikmatan duniawi dari Allah. Maka jangan sombong dengan ibadahmu. Karena Allah yang memberikan kapan-kapan bisa dicapai. Itu bukan prestasi. Jangan sombong dengan kemudian pencapaian duniamu. Karena itu juga pemberian dari Allah SWT. Sehingga dia tidak akan pernah bisa menaruh dirinya di atas orang lain kecuali hanya ya saya kok dikasih, ya Allah kok saya dikasih, ya Allah kok saya dikasih, di saat tidak semua orang dikasih. Jadi bersyukur terus gitu. Semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Nah, ini bagaimana kita kemudian bisa melihat Allah di setiap kondisi. Ini orang-orang yang sabar dan selalu bersyukur, inilah yang punya apa namanya kejelian mata, ya nggak cuma mata ya, maksudnya hati yang kemudian jeli untuk bisa melihat dari sudut pandang yang tepat. Dan orang-orang kafir ini, wa idza ghasyiyah, ketika orang-orang kafir ini diliputi, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika orang-orang kafir ini diliputi atau ketika menutupi mereka apa? Maujun. Maujun itu mufrad ya, yang kalau sudah pernah belajar bahasa Arab, maujun itu mufrad nakiroh. Nakiroh itu maksudnya tidak tertentu. Nah, artinya masih umum. Jadi maujun itu menunjukkan begitu banyak kadzulali, seperti gunung-gunung. Ya. Zulal itu jamak dari zillun. Ada zillun. Kalau zillun itu berarti awan. Nah, kalau gunung itu apa ya bahasa Arabnya? Lupa saya. Untuk ini. Tapi intinya di sini ada yang mengatakan artinya adalah seperti awan-awan, ada yang mengatakan seperti gunung-gunung. Zulal. Dan ini jamak. Ketika gelombang itu meliputi mereka seperti gunung-gunung. Gelombangnya satu, tapi kok sepertinya kok gunung-gunung. Ini menunjukkan bahwasanya gelombangnya itu tinggi dan berlapis-lapis. Karena memang ombak itu kan tidak satu ini ya. Ini secara bahasa saja. Gelombang ombak itu kan tidak satu, tapi dia itu kan berlapis-lapis. Setiap ada gelombang pasti ada gelombang berikutnya lagi, terus gitu. Dan ini ketika diliputi itu kan artinya kayak diselimuti, kayak gelombangnya itu di atas mereka saking tinggi. Oke, ini menunjukkan betapa mencekamnya kondisi itu. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika orang-orang kafir itu kemudian diliputi oleh gelombang-gelombang sebagaimana gunung-gunung atau awan-awan yang meliputi mereka. Da'awallaha, mereka itu semuanya berdoa kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Ikhlas itu maksudnya murni, tulus, tidak ada tendensi apapun, pokoknya ya Allah saya pasrah. Nah, sudah dalam kondisi kayak gini tuh sudah tidak ada tendensi apapun. Pasrah, benar-benar pasrah, lahuddin. Mukhlishina lahuddin, ikhlas murni, memang mengakui kita adalah hamba, makhluk, dan Allah adalah Tuhan. Dalam kondisi itu tuh semua orang akan seperti itu, termasuk yang kafir-kafir. Tidak usah yang kafir, termasuk yang ateis-ateis, kalau dalam kondisi kayak gitu panik secara fitrah, pasti akan kemudian mencari Tuhan yang sesungguhnya. Ya Allah, ini kalau kayak gini udah nggak ada yang bisa nolong lagi. Ego saya sudah nggak bisa. Orang-orang yang saya kalahkan di dalam debat juga sudah nggak bisa. Bukan karena saya menang debat sama orang-orang kemudian saya mendapatkan kredit poin, kemudian kredit poin itu bisa menyelamatkan kita. Enggak juga. Kehebatan orang yang kemudian orang mengaku, kehebatan kita yang orang mengaku juga tidak akan bisa menyelamatkan kita. Apalagi kok kemudian yang musyrik-musyrik yang menyembah makhluk-makhluk itu. Itu aduh latanya ketinggalan lagi kan gitu. Dalam kondisi seperti ini gimana? Latanya. Tapi kalaupun latanya ada di situ, mana batu lagi, maka berat lagi kan. Kamu justru yang bikin berat lah, buang aja lah gitu. Nah gitu, kamu yang ngerepotin lagi. Ya, ini kan unik. Tapi dalam kondisi seperti ini semua orang akan kemudian mengakui adanya secara fitrah manusia. Logika yang selama ini dia bangun untuk menutupi keberadaan Tuhan, itu kemudian akan runtuh
seketika dengan fitrahnya dia. Maka manusia itu pakai fitrah saja, tidak usah pakai mikir. Pakai fitrah saja itu sebenarnya sudah akan menemukan Tuhan. Secara fitrah saja. Ya, karena dia pasti paham, kok saya tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada itu berarti pasti ada yang mengadakan. Kurang lebih seperti itu. Wong di dalam kehidupan kita sehari-hari juga nggak ada yang tiba-tiba. Kok sekarang sebesar kita ada kok tiba-tiba? Kalau orang mau mikir kan begitu ya, itu fitrah saja. Ya, kalau mau mikir lagi, orang-orang kafir itu lucu. Ketika menuntut Rasulullah untuk membuktikan dirinya Rasul, itu kan minta, wah, pokoknya terbang ke langit, terus Allah dan malaikat hadir untuk menuntun kamu, terus Allah sama malaikat bilang kamu ini Rasul, maka saya baru percaya kamu itu Rasul. Ya. Mensyaratkan kepada Rasulullah syarat-syarat yang, ya emangnya apa sih? Itu kan cuma karena kamu ngeyel aja gitu. Di mana dia tidak pernah mensyaratkan itu kepada sesembahan dia yang sebelumnya. Ini kan jadi gak fair kan? Berarti kan syarat itu hanya untuk supaya menyusahkan, supaya saya punya alasan untuk tidak beriman. Nah gitu aja. Sudah tidak objektif. Falamma najjahum, dan ketika kemudian Allah menyelamatkan mereka ilal barri, kepada di atas daratan, faminhum muqtasidun, maka di antara mereka ada yang muktasid. Nah, muktasid ini ada dua makna. Dua maknanya bertentangan. Yang satu muktasid itu balik lagi ke kafirnya, tetap lanjut sebagaimana tidak pernah terjadi apa-apa. Ada yang mengatakan muktasid itu berlaku pertengahan. Berlaku pertengahan itu maksudnya anteng aja. Balik kafir ya kafir lagi aja gitu. Kayak nggak ada efeknya atas kejadian itu. Ada yang mengatakan muktasidun itu artinya kemudian dia berlaku adil. Berlaku adil itu artinya objektif. Artinya dia mengambil pelajaran dari kejadian itu. Ya, kemarin dalam kondisi genting seperti itu yang saya minta ya cuma Allah. Nah, kenapa saya dalam kondisi tidak genting, santai kayak gini, tidak minta tolong kepada Allah. Ketika di laut, kita bisa kapan saja tenggelam, emang di darat tidak bisa kapan saja tenggelam. Kan gitu, kan sama aja, bisa tenggelam juga bareng-bareng. Sama saja, tidak ada bedanya. Cuman kebiasaan kalau di laut itu harus renang, harus pakai kapal, kalau tidak ada nggak bisa ini. Kalau di darat itu kemudian tanpa harus bisa itu semuanya, kita sudah bisa, daratan ini sudah bisa menopang dan dia padat. Kan hanya karena itu, tapi yang padat emang tidak bisa Allah bengkokkan. Tidak bisa Allah kemudian lunak. Ibaratnya gini, misalnya ini, ini plastik, ini pulpen. Karena saya pernah ilustrasikan. Oke, plastik sama pulpen ini kira-kira lebih kokoh yang mana, lebih kuat yang mana? Kan pasti pulpen dong. Ini kaku kan. Plastik ini kan, nah, ini cuma kayak gini dong. Tapi kan ujung-ujungnya tergantung saya mau matain yang mana. Saya bisa saja plastik yang lemah ini saya biarkan sehingga dia tetap aman. Yang pulpen ini saya patahin. Ya kan tetap aja yang kuat itu yang patah. Sehingga sebenarnya nggak ngaruh. Sebenarnya nggak ngaruh kita mau di atas muka bumi atau di atas laut. Itu hanya perspektif kita saja. Kalau di laut itu bahaya, kalau di bumi itu, di atas langit, di atas daratan itu tidak bahaya. Itu cuma perspektif kita saja karena kebiasaan yang selama ini kita lalui. Sehingga hal itu menimbulkan kebiasaan. Itu saja. Gitu. Bukan berarti kalau kemudian di atas laut itu pasti berbahaya dan di atas tanah itu pasti aman. Enggak juga. Nah, itu kalau kemudian kita mau apa namanya, melihat secara lebih tepat. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin ghafur, dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami. Kalau muktasid di situ disebut sebagai orang yang mengingkari, habis kejadian itu balik lagi kepada kekafiran, maka tidaklah kembali atau mengingkari ayat-ayat kami yang berupa fitrah dia, yang tiba-tiba secara sekejap langsung meninggalkan seluruh kebiasaan dia, seluruh hujah yang dia bangun langsung ditinggalkan untuk kemudian, ya Allah, saya ngaku deh gitu. Pada saat itu ya, secara tidak langsung kan ngaku itu, udah langsung ngaku, itu otentik sekali bahwasanya itu adalah penghambaan dan pengakuan kepada Allah. Ya Allah, di mana? Tolonglah hambamu. Maka yang apa namanya? Yang ingkar itu hanya orang-orang yang khotarin kafurin. Hanya orang yang tidak setia, pengkhianat. Pengkhianat itu apa? Di saat butuh aja datang. Di saat nggak butuh nggak datang. Yang kurang lebih seperti itu. Di saat butuh datang. Di saat nggak butuh nggak. Kafur. Dan orang yang ingkar, yang tidak mengapresiasi. Kafur itu kan lawannya syakur. Ini sebagian ulama mengatakan khotarin itu lawan daripada sobar, kafur itu lawan dari syakur.
Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Nah, ini secara makna katanya pun ini sudah tibak itu sinonim antonim. Ini antonim ini. Khattar itu lawan sabar. Di dalam kesetiaan itu kan perlu kesabaran. Nah, ini dalam pengkhianatan kan enak. Pas kita butuh ya kita datang. Pas nggak butuh ya tinggal aja udah. Ngapain saya nggak? Ya, kurang lebih seperti itu. Ini kan ciri-ciri orang yang tidak sabar, yang tidak setia. Wong sudah diselamatkan oleh Allah, kok kemudian dia mengingkari ayat-ayatnya dan enggak, kemarin tuh ya kebetulan aja, aman itu saya nggak takut itu memang sudah bisa dikendalikan. Nah, itu. Padahal pas saat itu dia benar-benar ketakutan, benar-benar kemudian tidak mengakui kecuali hanya Allah saja. Kafur itu kemudian tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Jadi dikit-dikit protes minta ya. Maksudnya, ya kemarin itu iya sih kemarin ngasih tapi kan yang kemarin itu aja yang sekarang kan belum. Nah, misalnya gitu. Ini kafur. Harusnya orang itu syakur. Mensyukuri apa yang ada bukan kemudian mencari. Kafur itu artinya menuntut apa yang belum ada. Gampangannya ya. Kalau syakur itu mensyukuri apa yang ada. Mengakui keberadaan yang sudah ada tanpa kemudian menuntut yang belum ada. Sedangkan kafur itu lebih cenderung kepada menuntut yang belum ada dan tidak mengakui apa yang sudah ada. Makanya kalau kita itu kok selalu menuntut yang tidak ada, tidak pernah mensyukuri apa yang ada, ya agak-agak kafur. Bukan kafur itu kafir banget gitu ya. Ya kafur. Berarti kenapa? Lambok syukuri dulu yang ada. Kan udah banyak banget kamu dapat, kok ya masih nuntut itu. Apa lagi? Kurang apa? Kurang lebih seperti itu. Jadi kadang ya dalam kehidupan ini entah ini yang baru nikah nih antar pasangan dan merasa kayak itu gini bisa nggak sih? Gitu. Ya kira-kira kamu tuh juga kayak gitu bisa nggak gitu? Ada masalah-salahan. Ya itulah manusia. Oke, jadi orang-orang yang juhud itu biasanya adalah orang-orang yang model punya watak tidak baik, apa? Tidak setia, dan kemudian yang mengingkari kenikmatan yang sudah Allah berikan. Nah, coba aja banyak orang yang kemudian tidak tidak saya melihat itu ya orang-orang yang kemudian tidak mementingkan masalah agama itu kadang masalahnya adalah ya kalau nggak kayak gini gimana saya hidup gini ya Allah kamu tuh nggak kerja aja hidup gitu kok kemudian melakukan pekerjaan yang penting hidup tuh pokoknya kita tuh mau berusaha kita tuh dapat makanan apa segala macam yang penting kemudian tidak mendolimi orang maksudnya tidak nyolong tidak ini apa masalah sholat atau apa urusan masing-masing aja lah gitu. Banyak yang kemudian seperti itu karena merasa hidup dia itu dia hidup karena kerja keras dia. Padahal sebelum dia kerja keras dia udah hidup. Gitu. Ya kan? Padahal sebelum kerja keras dia sudah hidup. Lah kok tidak melihat itu? Nah, ini golongan agak kafur nih yang model begini. Ya tentu apa manusiawi lah punya perspektif sendiri. Mungkin kita kadang juga punya perspektif yang demikian. Makanya kita harus selalu evaluasi diri, harus kemudian mencoba selalu mengkalibrasi kita ini termasuk yang sobarin syakurin atau khotarin kafurin gitu kurang lebih. Untuk kemudian supaya ya sobarin syakur itu ciri-ciri hamba. Kalau khotarin kafur ini ciri-ciri hamba yang nggak nurut gitu. Ya sama-sama hamba sebenarnya. Cuman yang ini nggak nurut gitu, nggak mau mengakui. Kenapa kok nggak mau mengakui? Karena punya sifat tidak setia dan kafur. Tidak mau mengakui kenikmatan yang sudah Allah berikan dan tidak mau setia terhadap kemudian tidak mau balas jasa lah kurang lebih kalau gampangnya namanya. Ya. Kemudian yang berikutnya ini kita selesaikan saja sampai ayat 34. Baik. Ayat 33-nya. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Nah, selalu Allah itu kalau itaku ada ittaqullah, ada ittaqu rabbakum. Tapi kalau ittaqu rabbakum itu biasanya semakin menunjukkan bahwasanya kamu tuh harus beneran takwa loh kepada Tuhan kamu. Rabbun itu adalah gampangnya jabatan gitu ya. Jabatan Allah Rabb itu adalah Tuhan yang punya kemampuan untuk menciptakan, mengatur, mengawasi, mengetahui seluruh kegiatan. Maka takwalah kepada zat yang tahu itu semua. Yang apapun kamu lakukan itu Allah takutlah.
bertakwalah, bikinlah supaya Tuhan itu tidak marah kepada kita. Agar lebih seperti itu. Karena kita ya bagaimanapun tidak bisa lari dari Rob. Konsep Rob itu adalah banyak yang dipertuhankan padahal bukan Rob. Ya. Banyak orang yang kemudian nanya, kalau orang-orang kafir itu kemarin sebagaimana kita sampaikan di ayat-ayat sebelumnya itu kan ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Kalau pencipta, tapi nyembahnya bukan nyembah Allah. Maka di sini dikembalikan. Ya wes, kalau kamu memang mengakui bahwa yang Rob itu adalah Allah, ya takutnya sama Allah saja, sama Rob saja, jangan sama yang lain gitu. Karena kamu bisa mengilahkan siapa saja, tetapi Robnya kan nyatanya cuma Allah saja. Ya wes, ittaqu rabbakum, Rob pun saja, nggak usah yang bukan Rob yang kemudian kalian takuti itu. Nggak usah kemudian keridoan yang lain yang kamu cari, keridoan Rob saja yang kamu cari. Ya Yohanes, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian di sini berfirman kepada orang-orang kafir yang seperti itu, yang mengakui bahwasanya pencipta seluruh alam semesta ini Rob, ya wis takutnya ke Rob saja, jangan kepada yang lain. Wat ittaqu rabbakum wakhshaw, dan takutlah yaumal la yajzi walidun aw waladihi, dan bersiaplah, khawatirlah gitu ya, terhadap hari yang seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, maka jangan berlindung di balik ketiak bapak. Ini kayak perkataan siapa ya? Sayyidina Ali kalau nggak salah. Barang siapa yang menyangka dia akan mendapatkan ketakwaan dengan ketakwaan bapaknya, maka itu seperti orang yang kemudian menyangka dia akan kenyang dengan bapaknya yang makan. Dengan makannya bapaknya. Jadi orang yang menyangka bahwa dirinya akan alim karena kealiman bapaknya, dia akan mulia karena kemuliaan bapaknya, itu sama halnya dengan orang yang menyangka dirinya akan kenyang padahal yang makan bapaknya. Jadi ini kan menampar sekali, gitu ya. Buat sebagian orang yang kemudian mengandalkan kemuliaan bapaknya, kealiman bapaknya, kesolihan bapaknya. Kenapa? Karena di hari itu bapak itu tidak bisa melindungi anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Apalagi wala maulud, ini kan beda nih. Kalau ini dikatakan la yajzi walidun an waladihi. Si bapak tidak bisa melindungi atau menolong anaknya. Wala mauludun. Kalau yang berikutnya wala mauludun, dan apalagi mauludun, seorang maulud itu anak. Maulud itu, walad itu anak, maulud itu anak yang dilahirkan. Kalau walad itu anak yang keturunan. Sehingga walad itu bisa anak, cucu, cicit, dan ke bawah. Tapi kalau maulud itu yang dilahirkan. Sesuatu yang terlahirkan kan namanya maulud. Artinya anak langsung. Apalagi anaknya huwa jazim. Apalagi kok anaknya kok diharapkan bisa menolong anwalidi dari bapaknya. Lebih nggak bisa lagi. Syai'an sedikit pun nggak bisa. Dan kita tahu secara fitrah gitu ya, bapak lebih banyak berkorban buat anak dibandingkan anak kemudian mau berkorban untuk bapaknya. Kan biasanya gitu kan, secara fitrah kan begitu. Dan memang seperti itulah. Katakanlah siapalah, Vina misalnya. Nah, ya nanti kalau punya anak gitu ya, itu pasti akan lebih ke mikirin anaknya dibandingkan mikirin orang tuanya, pasti. Dan itu fitrah. Sebagaimana orang tua Vina juga lebih memikirkan Vina daripada memikirkan orang tuanya gitu. Ya, fitrah manusia seperti itu kan. Nah, maka yang bapak punya fitrah seperti itu saja tidak punya kemampuan untuk melindungi anaknya, apalagi kok anak kepada bapaknya, lebih nggak mikirin lagi gitu kan. Ya tidak akan mikirin, kalaupun mikirin juga tidak akan punya kemampuan di saat itu. Ya, maka setiap orang itu kan wa'atir rahmana farda. Setiap orang itu kan akan mendatangi Allah secara farda, secara sendiri. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Hakun itu pasti tidak terjadi, pasti terjadi. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kehidupan dunia itu bisa menipu kalian. Menipu kalian dalam arti ya kita tertipu seolah-olah hidup dunia ini adalah tujuan. Padahal dia hanya wasilah. Padahal dia hanya tempat untuk kita berladang, bukan memanen. Manennya itu besok di akhirat.
Maka jangan kemudian tertipu oleh kehidupan dunia. Silakan hidup di dunia, menikmati kenikmatan yang ada di dunia secara halal. Yang halal memang kita nikmati, sudah apa. Nikmati sepuas-puasnya, tidak masalah gitu. Tetapi tanpa menghilangkan tujuan, tanpa mengaburkan dan melupakan kita terhadap tujuan awal penciptaan. Bahwasanya kita itu ada sebagai hambanya Allah, ketika di dunia hambanya Allah, ketika di akhirat hambanya Allah. Maka kenikmatan apapun yang kita dapatkan di dunia ini, ya pokoknya status saya adalah hamba Allah. Ketika menikmati, ya, wah ini Allah ngasih kenikmatan. Ketika dikasih bala, ya, ya ini juga dari Allah, terus kita terima dan seterusnya. Nah itu penting. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan juga jangan sampai sekali-kali kalian bisa tertipu oleh penipu-penipu itu. Ada yang mengatakan al-gharur di sini adalah setan. Jangan sampai kalian tertipu oleh penipu-penipu itu. Ataupun ya setan itu ada minal jinni wal insi kan gitu. Cara nipunya gimana? Dengan misalnya, dah apa maksiat aja, kenapa kok maksiat? Allah tuh Maha Pengampun, apa segala macam. Nah, ini kemarin nih kayaknya ditanyain sama Husna ya. Bagaimana menempatkan, atau sama Vina ya, yang bagaimana menempatkan rojak dan khauf ini. Nah, khauf itu kemudian ditempatkan ketika kita mau melaksanakan maksiat. Ada kepikiran mau maksiat, maka ketahuilah itu godaan setan. Kalau sampai udah nggak apa-apa, lakukan lagi aja, kan Allah Maha Pengampun. Nah itu tuh setan itu. Karena akhirnya menjadikan kita berani melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tetapi ketika sudah terlanjur melakukan kemaksiatan, maka ya harus rojak yang dikeluarkan, bukan khaufnya. Ya Allah, nanti saya gimana, saya melakukan dosa ini. Bukan, tapi rojaknya, ya Allah, saya sudah melakukan maksiat, mohon maaf, saya akui itu, saya salah. Tapi pokoknya ampunan aku jauh lebih tinggi. Itu setelah kejadian maksiat terlaksana. Kalau setelah maksiat kok kemudian Allah tuh marah, Allah tuh gini, 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 sehingga Allah tuh syadidul adab dan seterusnya. Sehingga membuat kita lupa bahwasanya Allah tuh Rahman, Rahim, Ghafar, Tawwab, Ghafur, dan seterusnya. Itu juga setan itu. Yang membuat kita khauf setelah melakukan kemaksiatan. Sehingga kayak nggak ada harapan lagi untuk bertobat, itu setan. Yang membuat kita jadi berani melakukan kemaksiatan karena diiming-imingi Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim, itu juga setan. Jadi khauf itu sebelum melakukan kemaksiatan, khauf supaya nggak terjadi kemaksiatan. Kalaupun sudah terjadi, maka ya udah, itu rojak, waktunya rojak itu dah. Apa bahasanya, ya Allah saya pasrah, saya ini, ya gitu. Sehingga merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia punya perasaan untuk malu. Masa saya kok maksiat lagi sih, kan saya sudah bertobat kemarin, saya sudah ngaku sama Allah, saya malu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah itu memiliki ilmu tentang hari kiamat. Dan ini ada sebab nuzulnya. Kita baca dulu. Allah itu memiliki ilmu tentang saat hari kiamat. Kapan terjadinya, kapan, di saat apa, siapa saja yang dapat, siapa yang enggak, dan seterusnya. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah juga yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak pernah ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi atau apa yang bisa dia kerjakan di hari esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun orang yang tahu di mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha khabir, mengenal secara lebih mendalam, secara mendetail, detail-detailnya itu Allah. Kalau alim itu sifat keilmuan secara umum, mengetahui banyak hal. Itu alim. Kalau khabir itu mengetahui yang detail-detail. Kan ini. Seorang biasanya ya, ada orang yang terkenal alim karena dia apa aja tahu. Diajak ngobrol apa saja dia tahu. Tapi ada yang disebut alim betul, itu ketika kemudian menjelaskan, misalnya dia orang tafsir, menjelaskan tafsir itu benar-benar satu ayat saja bisa berjam-jam dia ngomongin masalah ayat itu saja. Nah, ini kan artinya mendalam. Nah, itu khabir tuh, sifat khabir itu yang satu hal kecil aja kalau sama dia bisa panjangnya luar biasa. Itu khabir. Nah, itu sifat Allah yang khabir lah kalau begitu. Nah, kalau alim itu mengetahui apa saja obrolan sama dia nyambung semuanya. Dari masalah apa namanya pemilu, ilmu, bola, apapun itu. Kurang lebih seperti itu. Dan ayat ini ada sababun nuzulnya. Apa sababun nuzulnya? Disebutkan bahwasanya dari Ibnu Jarir At-Tabari,
Dan juga dari Mujahid, qala ja'a rajulun min ahli al-badiyah wa al-Harith bin Amr. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah Al-Warith bin Amr bin Harithah. Ada datang seorang dari Badiyah. Badiyah itu orang kampung gitu, pedalaman, bukan pedalaman. Ya orang kampung lah gitu. Kemudian datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Inna imra'ati hubla fa akhbirni bima tahu." Ya Rasulullah, istri saya itu lagi hamil. Kira-kira anaknya cewek atau cowok ya? Gitu. Nanya begitu. Wa biladuna mujdibah fa akhbirni mata yanzilul ghaith. Dan kampung kami juga lagi kering kerontang ini. Kapan kira-kira turun hujan? Wa qad alimtu mata wulidtu fa akhbirni mata amut. Dan saya udah tahu saya lahir kapan, di mana. Nah, kira-kira saya mati kapan dan di mana gitu. Itu menanyakan kepada Rasulullah, maka Allah pun turunkan. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Innallaha itu artinya apa? Ini bukan Allah itu mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Bukan itu. Pengertiannya adalah hanya Allah. Hanya Allah yang memilikinya itu, bahwa ilmu sa'ah itu yang memilikinya itu hanya Allah. Nah, gitu. Pemaknaannya lebih tepatnya gitu. Yang memiliki ilmu sa'ah itu hanya Allah. Maksudnya jawab orang tadi. Nabi pun nggak tahu. Kalau nggak dikasih tahu sama Allah, maka Nabi pun nggak tahu. Nabi dikasih tahu cuma ciri-cirinya. Pokoknya hari Jumat. Terus kalau udah ada kejadian ini, baru akan Jumat. Kalau belum. Misalnya, itu saja. Tapi Jumat yang kapan? Yang mana? Di mana dulu? Segala macam. Nggak ada. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah yang menurunkan hujan itu. Kapan diturunkan, di mana diturunkan, seberapa diturunkan, itu hanya Allah yang tahu. Yang lain tidak dikasih tahu. Kurang lebih seperti itu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam janin. Dan ini kan kalau orang zaman dulu masalahnya adalah laki apa perempuan nih. Nah, gitu aja kan. Janin itu kan masalahnya di situ saja. Tapi kalau zaman sekarang kan hal itu sudah tidak spesial lagi. Maka ya jangan disempitkan maknanya hanya laki atau perempuan. Karena pakai USG meskipun tidak valid 100%, tapi 99%. Berdasarkan kebiasaan kalau gini laki, kebiasaan kalau kayak gini perempuan. Tapi lebih daripada itu, orang ini akan sehat apa enggak, warna kulitnya hitam apa putih. Ya hidung mancung udah bisa lah. Apalagi ya, mancung mau saya udah tahu dari lahir, dari kecil, dari dalam rahim. Misalnya rezekinya bagus apa enggak, usianya berapa, dan seterusnya. Nah, itu tajam. Hanya Allah yang mengetahui. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun yang tahu akan terjadi dan melakukan apa di hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satupun orang yang tahu di mana dia akan meninggal. Ini ada satu kisah disebutkan oleh Syekh Wahbah Suhaili di sini, bahwasanya malaikat maut suatu ketika itu mendatangi Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman ini di sampingnya Nabi Sulaiman itu ada seseorang yang kemudian malaikat maut itu ya berwujud manusia pada saat itu ya. Malaikat maut itu ngeliatin aja temannya Nabi Sulaiman, dilihatin terus. Karena dilihatin merasa nggak nyaman, itu temannya Nabi Sulaiman. Terus temannya Nabi Sulaiman itu bilang, "Wahai Sulaiman, siapa sih gitu? Kok ngeliatin saya kayak gitu mulu gitu?" Itu malaikat maut. Kayaknya dia kayaknya saya yang bakalan dicabut nyawanya kan gitu. Nah, setelah itu kemudian dia minta kepada Nabi Sulaiman, pinjam awan kintonya lah. Nabi Sulaiman punya awan kinto. Kalian tahu nggak awan kinto? Awannya siapa namanya? Sumbokong gitu. Kinto apa namanya? Yang bisa terbang itu loh, yang bisa membawa dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya sudah, saya tak pinjam awannya, saya tak pinjam anginnya, supaya saya naik angin, saya mau pergi ke India untuk menghindari malaikat maut ini. Akhirnya ya dikasih sama Nabi Sulaiman. Nggak tahu kok dikasih dia. Pokoknya dikasih lah. Ya wis, ini silahkan ke mau ke India, silahkan ke India untuk menghindari malaikat maut. Ini pikiran orang itu tuh begitu. Nah, ternyata malaikat maut itu kemudian nanya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, tahu nggak kenapa saya kok ngeliatin dia mulu gitu? Saya tuh lagi heran gitu. Lagi heran kenapa? Allah itu barusan nyuruh saya untuk nyabut dia di India. Kok dia masih di sini? Padahal kayaknya udah bentar lagi dia harusnya dicabut gitu. Kok masih di sini gitu. Nah, sekarang dia pergi ke India betul. Oke, saya kejar ke sana, saya cabut dia di sini. Nah, gitu. Artinya orang tidak akan pernah tahu dia mati di mana.
Sehingga ada orang yang menyangka dia kabur dari kematian dengan pergi ke India, ternyata malaikat malah, harusnya ini orang tuh dibunuh di India. Kok sampai jam sekian masih di sini? Perjalanan dari sini ke India kan jauh banget gitu. Kalau nggak pakai awan itu saja nggak bisa. Ternyata dia malah karena takut sama Nabi, sama siapa namanya, kematian itu, justru malah lari ke India. Dan nah betul, udah di India kan, oke saya cabut gitu. Nah, ini kan satu hal yang paradoks ya. Ya kita nggak pernah tahu kayak gimana. Makanya ya takdir nggak akan ada yang tahu siapapun. Makanya kita terima saja, kita siap-siap saja. Kita pokoknya menghambakan diri sebagai seorang hamba, ya, menghambakan diri sebagai hanya kemudian melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Kita ini seorang hamba. Ya wis, apa yang diberikan, apa yang akan kemungkinan terjadi kepada kita, yus kita siap, kita ridho. Bagaimanapun Allah Tuhan kita, di saat kita susah Allah Tuhan kita, di saat kita senang Allah Tuhan kita, pasti dunia Allah Tuhan kita, pasti akhirat Allah Tuhan kita. Jadi ya, kapanpun Allah itu Tuhan kita. Sehingga yang penting kita itu selalu dekat sama Allah dengan kenyamanan, mendekatkan diri untuk kemudian bisa nyaman kepada Allah dengan kemudian mencari ridhonya gitu. Nah, maka insya Allah kalau sudah seperti itu santai. Apapun yang terjadi, ya Allah itu Tuhan. Berhadapan dengan malaikat Zabaniyah, dengan neraka, dengan surga, ya mereka semua juga cuma makhluk kok. Kita takut juga sih ya, kalau di depan neraka ya takut juga kita. Tapi maksudnya jangan kemudian ketakutan itu menghilangkan kesadaran kita bahwasanya Allah itu Tuhannya dia. Semuanya itu makhluknya Allah. Maka ya takut pada neraka ya wajar. Orang pengen masuk surga juga wajar. Tapi mereka semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun termasuk makhluk. Maka selama kita kemudian bisa mendekati Tuhan, ya, sang Tuannya, maka selesai semua makhluk ini semuanya akan aman. Gitu. Baik. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk materinya pada kesempatan malam hari ini, dan ini artinya ayat yang terakhir terkait dengan surah Luqman. Ya, insya Allah kesempatan yang akan datang kita sudah berpindah kepada surat yang lain. Nggak tahu nih surat apa, belum ditentukan, tapi kita akan insya Allah berpindah kepada surat yang lain. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, bisa mendapatkan banyak pelajaran di dalamnya, dan semoga kita semuanya tetap bisa mengamalkan la ilaha illallah di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluruh dimensi kehidupan kita, susah, senang, dalam ibadah ataupun di dalam bersosial, di dalam kehidupan kita. Apapun itu, konteksnya sedang ritualkah atau tidak sedang ritualkah, pada hakikatnya kita itu bisa ibadah kapan saja dengan mikir. Dengan menyadari kita itu makhluk, Allah itu Tuhan. Itu berarti selamanya kita dalam kondisi sedang beribadah. Dan dari ini ada satu kisah yang di dalam tafsir yang apa namanya? Yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, orang-orang kafir itu pengen banget untuk jadi orang Islam. Di saat kapan? Di saat kemudian orang kafir itu nanti masuk neraka, dan ternyata di sampingnya itu ada sebagian orang muslim juga yang masuk neraka karena nakal-nakal. Orang muslim itu pada nakal-nakal, kemudian masuk neraka di samping orang kafir. Ini makanya kalian ya, ini kita aja. Kalaupun masuk neraka, doa, semoga samping kita orang kafir. Kenapa? Karena gini, orang kafir itu nanti akan, emang orang kafir itu julid banget mulutnya. Gini, terus kalian beriman itu gunanya apa? Katanya Islam yang masuk neraka juga samping-samping saya juga gitu. Gitu. Digituin, dijulitin sama orang kafir. Ngapain kamu iman? Mending saya ketahuan dari awal kafir. Gara-gara orang itu ngomong kayak gitu, Allah nggak terima. Nggak terima saya orang yang mentauhidkan saya kok kemudian digituin sama orang kafir. Nggak. Keluar kamu. Masuk surga. Nah, ini maka kalaupun masuk neraka samping orang kafir yang julid seperti itu, supaya apa? Kemudian orang kafir ini membuat kita terkena syafaat karena Allah nggak terima. Kok ada orang muslim kok disamakan sama orang kafir? Nggak terima ada orang mentauhidkan Allah, kok kemudian diejek sama orang yang tidak mentauhidkan Allah dalam konteks sama-sama dapat akhirat. Nggak bisa. Masuk surga. Nah ini. Ya, tapi semoga kita semuanya nggak merasakan neraka. Semoga nggak merasakan neraka. Tapi mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Vina sebagai moderator. Mungkin ada diskusi yang kita. Baik, jazakallah khair Ustaz atas materinya malam hari ini. Selanjutnya seperti biasa ya teman-teman, kita buka sesi tanya jawab Q&A. Tapi karena saya sebagai MC, saya punya privilege ya Ustaz ya.
Saya ada 2 pertanyaan, Ustaz. Terkait tadi khotar, sabar, dan khotar, kafur, dan sabar dan syakur. Itu berarti khotarin kafur itu orang ya Ustaz ya? Illa khotarin kafur kan berarti kecuali orang yang apa tadi? Pengkhianat. Iya, Nah, pengkhianat dan yang ingkar. hmm, Nah, itu apa bedanya Ustadz? Kalau misalnya ataupun sabarin syakur, apa bedanya dengan sobir ataupun syakir, syakir ya Ustadz? Dan kafir, keduanya, kafur. ya, nah itu Ustadz, itu bedanya apa? Lalu yang kedua, saya mau nanyakan, dulu kan, iya, kalau nggak salah pas Ustadz membahas terkait nama yang bahwa seorang kita sebagai saat kita memberikan nama gitu ya Ustaz, buat anak itu gua kalau nggak salah bahasannya itu jangan istilahnya jangan me, apa ya istilahnya kayak menisbatkan nama Allah dalam artian misalkan eh, waktu itu Ustaz menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah berarti Allah sebagai yang maha karena ada alif lamnya itu Ustaz, Hmm. sebagai maha pengasih dan maha penyayang yang itu sifat itu hanya dimiliki oleh Allah. Jadi manusia itu bisa memiliki sifat Rahman, bisa memiliki sifat Rahim, tapi sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu hanya milik Allah. Nah, itu apa bedanya Ustadz dengan yang tadi di ayat yang terakhir itu kan alimun khabir. Nah, itu Hmm. kenapa tidak al-alim dan al-khabir gitu Ustaz. Dan Oke. kalau sebelumnya kan wa huwal aliyul kabir itu Hmm. maha kan Ada Ustaz. Nah, alnya. itu apa beda? Ya, itu apa bedanya dengan yang alimun khabir? Jazakallah khair Ustaz. Teman-teman yang lain silakan kalau ada menyiapkan pertanyaan. Oke. Ini pertanyaannya akademis banget. Oke, gini. Biasanya kan kalau yang lain kan curhat gitu. Kalau Vina itu akademis kan. Nggak apa-apa juga. Mau curhat juga nggak apa-apa. Yang lain bukan berarti curhat banget gitu ya. Ada yang nanya. Pasti gini. Bedanya apa syakir dengan syakur? Syakur itu artinya orang yang selalu. Kayak gampangnya kalau di Indonesia itu gampangnya gini. Kayak orang-orang mana? Jawa Timur kayaknya dibilang. Itu ada kecil, ada kucil. Paham nggak? Nah, itu ada apa ya, penekanan. Kucil banget. Nah, itu kucil itu artinya nggak cuma kecil, kecil sekali gitu kan. Nah, syakur itu adalah bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu yang polnya gitu ya, yang polnya untuk syakir. Sebagaimana khotar itu kafar itu sama dengan kafir. Kafur ya, itu secara makna ya sama, secara artinya intinya orang kafir gitu kan. Tapi kafur itu artinya orang yang ngeyel mulu gitu, yang nggak pernah bersyukur. Nah, itu. Khotar juga begitu, artinya dari khotir atau ghadir. Ya, itu maknanya adalah ghadir dari khotir, artinya orang yang berkhianat. Khotar artinya orang yang pokoknya nggak bisa dipercaya sama sekali, dia khianat terus. Nggak pernah bisa komitmen dan seterusnya. Nggak pernah punya kemudian rasa balas budi dan seterusnya. Sobar dengan sobir, gitu ya. Apa bedanya itu? Sobar itu yang sabar terus dalam kondisi apapun. Makanya kan sabar tidak terbatasi oleh kondisi. Pas susah yo sabar, pas senang yo sabar. Pas susah ya syukur, pas senang ya syukur, kan gitu kan. Jadi syakur dan sobar itu menjadi bukti bahwasanya dua-duanya bisa diaplikasikan dalam semua kondisi gitu. Karena sobar itu ya selalu, syakur itu ya selalu. Kayak itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya terkait dengan masalah ini bedanya kok alimun khabirun. Yang ini kok uh, uh, huwa al-ali dan huwa al-khabir. Sebenarnya secara ini apa teknis nahwu ya. Uh, Kalau sudah al-alim itu artinya al-alim itu adalah dia yang paling, dia yang maha. Tapi kalau Allah itu memiliki sifat alimun, yang maha mengetahui. Tapi kalau sudah karena Allah itu adalah alimun, maka Allah itulah al-alim. Saya guru itu pintar. Uh, Guru itu adalah misalnya Pak Budi itu jenius. Maka Pak Budi itulah sang jenius. Maka kalau ngomong sang jenius adalah Pak Budi. Nah gitu.
Tapi kita tidak salah untuk mengatakan Pak Budi itu jenius. Nah, jenius di sini kan masih sifat yang sifatnya umum. Belum yang kemudian terbatas kepada sang. Nah, kalau sudah sang itu kan berarti sesosok. Gitu. Nah, al itu sesosok yang itu. Gitu. Sehingga tidak bisa disematkan kepada yang lain. Tapi kalau, ya tadi itu cuma analogi saja. Khobir gitu ya. Khobir itu juga mubalaghah. Alim itu juga mubalaghah. Karena kalau manusia biasanya bukan alimun, tapi alim. Ya, pinter aja. Kalau alim itu wah mengetahui semuanya gitu, sehingga itu nggak pantas juga untuk orang gitu. Khabir juga begitu. Kalau khabir itu artinya adalah saintis biasanya gitu ya. Kalau di dunia sekarang alim itu ulama ilmu agama, khabir itu adalah ulama ilmu sains. Sehingga ulama dan khubarok ya kan biasanya gitu ya. Jika ulama dan khubarok bersatu itu mesti orang pintar agama, orang pintar ilmu sains gitu. Kurang lebih seperti itu. Bisa ditangkap ya, insya Allah ya. Pak Budi itu jenius. Pak Budi itu jenius sekali. Maka dari itu, Pak Budi lah sang jenius. Sang maestro. Nah, gitu. Jadi, kalau sudah disebutkan sang jenius itulah Pak Budi. Sang. Nah, jadi, kalau sudah sang itu sudah pakai al, itu artinya sudah tertentu, terbatas kepada satu entitas saja. Atau ya satu atau dua lah. Tapi intinya terbatas, tidak kemudian menunjukkan keumuman. Tapi kalau jenius itu sendiri, belum. Itu bisa disematkan kepada siapa saja yang memenuhi syarat. Kan gitu ya. Tapi kalau sudah sang, ya berarti satu-satunya itu. Atau ya mungkin terbatas ini. Bisa dipahami semoga. Ya, Ustaz, insya Allah bisa dipahami. Nanti kalau bingung-bingung lagi, tinggal tanya lagi. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Baik, berikutnya teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom chat atau raise hand, ataupun kalau di sini nggak ada Q&A ya? Nggak ada Q&A, jadi nggak bisa anonim. Kalau misalkan mau anonim bisa PC saya, tapi janjinya saya tahu. Anonim amat berarti. Oh ya, anonim parsial, Ustaz. Monggo teman-teman, adakah yang mau bertanya? Silakan, kalau tidak ada ya kita akhiri. Ya, dan mungkin saya mau mohon maaf atas tergesernya jadwal gitu ya, karena seharusnya kemarin besok ini kita reschedule insya Allah di bulan Oktober ya kalau bisa ya teman-teman. Insya Allah kalau bulan Oktober saya nggak terlalu sesibuk itu gitu insya Allah, sehingga bisa lah kayaknya. Entah di Sabtu atau Ahad. Ya, monggo prefer Ahad ya monggo silahkan. Kalau Ahad ya berarti paling siangan gitu, karena kalau malam itu saya maghrib ada ngaji gitu. Pekan 1, 2, 3, pokoknya pekan 1, 2, 3 kecuali 4 gitu ya, itu saya ada ngaji maghrib, sehingga ya nggak terlalu bisa sampai maghrib. Tapi kalau Sabtu insya Allah bisa sampai malam. Artinya yang memisahkan kita ya pokoknya sampai malas aja, sampai bosan aja gitu. Tapi kalau Ahad ya berarti harus sebelum jam 5 saya sudah harus bubar itu. Nah mungkin rencananya saya nanti akan mengundang teman-teman yang lain juga gitu ya, memang kalau ada yang punya kesempatan. Jadi, sama kayak teman-teman Sunda Kelapa, mereka juga mau gabung juga. Ya, wis ayo sekalian pokoknya pas mereka teman-teman IPB pada datang, teman-teman kelas tafsir ini pada datang, kalian datang aja. Nanti saya kabarin kapan. Kamu nggak silahkan dikatakan. Baik. Oke. Ada? Cukup? Ada teman-teman? Oke, baik. Kalau tidak ada, nanti kalau misalkan terlintas, langsung bisa tanya di Q&A, di grup Q&A. Kalau gitu untuk kelas malam hari ini, kita tutup dan alhamdulillah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Jazakallah khair, Ustaz. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallah semuanya. khair, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Pamitan. Sehat semuanya. Amin.